Oke. Jadi anak-anakku nak, perhatikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, ya. Supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah baik Puang, sehat. Alhamdulillah baik Bu. Ya, nak. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran nak, Ibu absen dulu ya. Jadi kalau Ibu sebutkan namanya, silakan diaktifkan mikrofonnya ya. Yang pertama Adinda, ada? Adinda ada masuk nak? Di bagian wajah. Ahmad Fendi. Ada Mas Ahmad Fendi. Akmal. Alfikri. Hadir Bu. Alfikri ada nak? Iya Bu. Kalau Aldira? Alia? Hadir Bu. Andi Mirna? Andi Mirna? Darmansyah? Ila? Hadir Puang. Hadir. Elpiana? Hadir Bu. Elpiana hadir ya. Fadil? Hadir Puang. Fadli Sanjaya? Fadli Sanjaya nak? Hasna? Hadir Puang. Carmila? Hadir Puang. Lili Rohayu? Hadir Puang. Lisa? Muhammad Adam? Tidak ada Hadam. Muhammad Alwi? Muhammad Alwi? Muhammad Syawal? Nabila? Nabila ada Nabila nak? Nabila? Naila? Naila? Hadir Puang. Nah. Nur Aidil? Nur Aidil nak? Nur Aini? Nur Syahira? Hadir Bu. Nurtang? Nurtang? Rahmalia? Hadir Bu. Rizwan? Roslina? Hadir Bu. Sarpika? Hadir Puang. Suci? Suci nak ada? Suci? Tia? 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 Halo Tia, ada Tia? Hadir Bu. Hadir Bu. Sulpika? Sulpika nak? Pali Sanjaya.
Ya, jadi untuk sementara itu absennya yang hadir ya. Sekarang sebelum kita masuk materi, mungkin anak-anakku masih ingat materi minggu lalu ya, tentang BUMN dan BUMD. Ya. Ada yang masih ingat BUMN dan BUMD? Saya Puang. Nah, atas nama siapa, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dari kelas 10 IPS 1. BUMN Iya. adalah badan milik negara dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk Iya. menyelenggarakan bisnisnya, sedangkan BUMD adalah badan milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. Iya. Iya, itu sudah benar. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, apakah yang diingat dari perbedaannya atau persamaannya antara BUMN dan BUMD? Ya, silakan, Nak. Siapa namanya? Silakan, siapa tadi yang masih ingat materi minggu lalu? Yang ada di ingatan Anda tentang BUMN dan BUMD. Siapa lagi, Nak? BUMN dan BUMD. Jadi, salah satu juga perbedaan antara BUMN dan BUMD, ya. Kalau BUMN itu badan usaha yang sumber modalnya berasal dari keuangan negara, ya. Kalau BUMD, badan usaha yang sumber modalnya berasal dari keuangan daerah, ya. Persamaannya antara BUMN dan BUMD sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan sama-sama mengolah sumber daya ekonomi yang bersifat vital. Ya, bersifat vital artinya sumber ekonomi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ya. Jadi itu materi tentang minggu lalu. Selanjutnya, untuk materi minggu ini kita membahas tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Sebelum kita membahas badan usaha milik swasta, mungkin anak-anakku ada yang tahu bagaimana itu atau apa bayangan tentang BUMS. Hai Puang. Mungkin ada anak-anakku. Hai Puang. Yang paling coba, Nak. Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMS merupakan singkatan dari badan milik swasta yang berarti yang modalnya dimiliki oleh swasta. Iya. Jadi sumber modalnya berasal dari swasta. Apakah itu sumber modal secara individu, secara kelompok, atau bersama-sama? Ya. Jadi itu bayangan tentang BUMS yang kita bahas pada hari ini. Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, apa kira-kira peran BUMS dalam perekonomian Indonesia? Ada yang tahu apa kira-kira perannya BUMS dalam perekonomian Indonesia? Sebagai penggerak perekonomian negara. Iya, sebagai penggerak perekonomian negara. Ada lagi? Saya, Bu. Barang dan jasa bagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, produksinya iya. Produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, gitu ya. Jadi di samping itu kan ada beberapa ya manfaat jika dihubungkan dengan keadaan perekonomian sekarang, banyak sekali manfaatnya ya BUMS. Salah satunya juga manfaat BUMS sebagai agen pembangunan. Kenapa dikatakan agen pembangunan? Karena ikut andil dalam menyumbang keuangan negara melalui pajak. Dari pajaknya itulah pemerintah mempergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah melalui bantuan sosial atau dipergunakan untuk infrastruktur pembangunan negara, gitu ya.
Untuk metode pembelajaran pada hari ini, kita menggunakan metode diskusi ya, tanya jawab, ya. Jadi kita menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Baiklah, kita mulai pembelajaran atau kita mulai membahas materi pada hari ini yaitu tentang BUMS. Ya. Perhatikan nak, ya. Perhatikan slide-nya di Zoom-nya. Badan usaha milik swasta. Ya. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Adapun KD yang kita bahas pada hari ini yaitu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian. Mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian. Indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian BUMS. Yang kedua menjelaskan perbedaan perusahaan swasta dan BUMN. Yang ketiga, menjelaskan peran BUMS dalam perekonomian Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan bentuk-bentuk BUMS. Ya, itu materi yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, siswa dapat mendeskripsikan pengertian BUMS, membedakan perusahaan swasta dan perusahaan negara ya, bukan BUMS di situ, membedakan perusahaan swasta dan BUMN, mendeskripsikan peran BUMS dalam perekonomian, serta siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk BUMS. Ya. Selanjutnya, kita masuk materi pengertian BUMS. Ya. Pengertian BUMS atau badan usaha milik negara artinya sebuah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS sendiri itu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam mengembangkan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi salah satu perbedaan antara BUMS dan BUMN, kalau BUMS itu tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara BUMN dan BUMD itu tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Selanjutnya, perbedaan BUMN dan BUMS. Perhatikan perbedaannya, nak. BUMN, pengelolaan dan modalnya atau pengelolaan dan pemodal badan usaha adalah negara. Jadi artinya sumber modalnya berasal dari keuangan negara. Bagian yang dikelola merupakan bagian yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sifatnya vital. Artinya sumber-sumber ekonomi yang dikelola BUMN adalah sumber ekonomi yang betul-betul sangat dibutuhkan masyarakat sehingga harus diambil alih oleh negara. Yang ketiga, tujuan BUMN tidak sepenuhnya memperoleh keuntungan karena cenderung memenuhi kepentingan umum. Jadi tujuan utama BUMN itu bukan untuk keuntungan ya, tapi untuk kepentingan masyarakatnya. Beda kalau BUMS, tujuan utamanya untuk kepentingan keuntungan. Selanjutnya BUMS ya. Jadi perbedaan antara BUMN dan BUMS. Untuk BUMS ya, untuk BUMS yang pertama, pengelola dan pemodal adalah swasta dan biasanya berupa individu. Ini bisa juga berupa kelompok ya. Jadi modal BUMS itu bersumber dari pihak swasta. Apakah dalam bentuk individu atau kelompok? Beda BUMN sumber modalnya dari keuangan negara. Kalau ini dari keuangan swasta. Bagian yang dikelola di luar dari bagian BUMN, yakni tidak menguasai kepentingan orang banyak.
Artinya perusahaan BUMS itu mengelola sumber-sumber ekonomi yang tidak dikelola oleh BUMN. Apa sumber ekonomi yang tidak dikelola BUMN? Sumber ekonomi yang tidak bersifat vital, maka diberikan kesempatan BUMS untuk mengolahnya. Itu maksudnya ya. Kemudian tujuan BUMS mencari keuntungan dan sering terjadi persaingan antara badan usaha. Ya, jadi itu tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tujuan utama BUMS itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, fungsi BUMS. Ya, jadi fungsi BUMS adalah untuk rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa dikatakan rekan kerja pemerintah? Karena sama-sama mengolah sumber ekonomi dan sama-sama terlibat di dalam agen pembangunan. Sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Untuk rekan dalam pengolahan daya, ya, sebagai rekan pengolahan sumber daya, itu tadi sumber daya tidak semua dikelola BUMN. Sebagian sumber daya diberikan kesempatan BUMS untuk mengolahnya. Merupakan dinamisator dalam sebuah perekonomian masyarakat. Ya. Merupakan dinamisator. Dinamisator artinya penggerak. Merupakan penggerak dalam perekonomian masyarakat. Kemudian untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kenapa dikatakan memberikan pelayanan? Karena memproduksi produk-produk yang juga dibutuhkan masyarakat. Tapi bukan berarti tidak sama kalau BUMN ya. Kalau BUMN itu produk-produk yang dibutuhkan adalah atau produk-produk yang diproduksi adalah produk-produk yang bersifat vital. Artinya sangat dibutuhkan masyarakat. Slide selanjutnya. Lanjut, ciri-ciri badan usaha milik swasta. Perhatikan ciri-cirinya, Nak. Yang pertama, badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh si pemegang saham. Artinya pengawasannya secara hierarki itu pengawasan yang terarah, pengawasan yang terarah, kemudian berjenjang, ada jenjang jabatan, ada manajer puncak, ada manajer lini, ada karyawan, itu namanya hierarki berjenjang ya, ada jabatan masing-masing. Kemudian selanjutnya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pembagian laba berdasarkan pemilik saham atau modal terbanyak. Pembagian saham disesuaikan dengan modal yang dimiliki pemegang saham. Jika modalnya banyak, maka dia juga berhak mendapatkan keuntungan yang besar, yang banyak dari keuntungan yang didapatkan perusahaan. Selanjutnya, sebuah badan usaha yang mempunyai badan hukum harus berbadan hukum ya. Artinya diakui oleh negara, dijalankan dan dimodali oleh perorangan, banyak orang atau kelompok. BUMS sumber modalnya bisa berasal dari satu orang, bisa berasal dari banyak orang. Para anggota mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah modal. Artinya mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah modal pada saat perusahaan mengambil suatu keputusan atau suatu kebijakan, maka yang paling banyak sahamnya tertanam di perusahaan itu, maka itu yang paling berpengaruh suaranya di dalam pengambilan suatu keputusan. Tapi bukan berarti yang sedikit sahamnya tidak berpengaruh. Pendapat untuk misalnya dalam suatu meeting, kemudian ada pendapat-pendapat dari saham yang tidak terlalu besar di dalam perusahaan itu, tetap diperhitungkan pendapatnya. Tapi untuk pengambilan keputusan, maka yang berhak mengambil keputusan adalah yang pemegang saham terbanyak. Gitu ya. Bisa menjual saham melalui bursa efek. Jadi BUMS itu
bisa dijual sahamnya melalui bursa efek. Misalnya kita tidak mau bergabung lagi di perusahaan itu, maka saham yang Anda miliki di perusahaan itu bisa dijual di bursa efek. Dibeli orang lain, maka orang lain lagi yang membeli saham kita yang berhak atas perusahaan itu. Itu maksudnya ya. Modal biasanya diperoleh dari lembaga keuangan, baik dari bank maupun non-bank. Selanjutnya, tujuan BUMS. Perhatikan nak, tujuan BUMS. Tujuan BUMS yang pertama menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah. Kenapa dikatakan menciptakan lapangan kerja? Karena BUMS juga menerima karyawan untuk perusahaannya, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Membantu pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan devisa negara untuk perusahaan badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kenapa dikatakan meningkatkan pendapatan negara? Karena BUMS juga di samping membayar pajak, ada juga namanya bea cukai. Jika ada terjadi ekspor impor barang ke luar negeri atau masuk ke dalam negeri, maka ada namanya bea cukai yang merupakan menjadi pendapatan negara tersebut. Selanjutnya, membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak. Ibu sudah jelaskan. Slide selanjutnya, peran BUMS. Yang pertama, menjadi mitra BUMN, artinya teman kerja, ya, teman kerja mitra BUMS. Kenapa dikatakan mitra? Karena sama-sama mengelola sumber-sumber ekonomi negara. Menambah produksi nasional, ya, menambah produksi nasional karena di samping BUMN yang memproduksi barang, BUMS juga memproduksi barang untuk kebutuhan masyarakat. Membuka kesempatan kerja, menambah kas negara karena membayar pajak. Kemudian memacu pendapatan nasional. Memacu pendapatan nasional karena dengan pajak yang dibayar BUMS ke negara itu berarti menambah pendapatan nasional. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk BUMS, ya. Bentuk-bentuk BUMS. Ada 4 bentuk BUMS. Yang pertama, perusahaan perorangan atau perusahaan perseorangan atau biasa disingkat PO. Perusahaan perseorangan itu perusahaan yang sumber modalnya hanya berasal dari satu orang atau individu. Makanya tadi di BUMS ada dikatakan perusahaan itu modalnya bersumber dari individu. Jika modalnya bersumber dari individu maka disebut perusahaan perseorangan atau PO. Yang kedua, perusahaan firma, FA. Firma sumber modalnya bersumber dari lebih dari 2 orang atau lebih dari 2 orang. Ya. Sumber modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dari 2 orang. Yang ketiga, persekutuan, komanditer atau CV. Persekutuan komanditer sumber modalnya berasal juga 1 orang, berasal juga 2 orang atau lebih 2 orang. Cuma yang membedakan antara firma dengan CV, kalau firma pemilik modal bergabung langsung atau terjun langsung di dalam kegiatan perusahaan, itu firma ya. Semua pemegang modal ikut langsung atau terjun langsung di dalam kegiatan perusahaan. Sementara kalau persekutuan atau CV yang terdiri dari 2 orang atau lebih juga sumber modalnya, tapi di CV itu ada namanya sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu aktif itulah yang menjalankan kegiatan perusahaan. Sementara sekutu pasif itu yang hanya menyetor modalnya tetapi tidak melaksanakan kegiatan perusahaan. Tetap bergabung tapi tidak ikut andil, tidak ikut dalam kegiatan perusahaan.
Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas itu sumber modalnya berasal dari banyak orang. Ya, sumber modalnya berasal dari banyak orang. Kemudian modalnya untuk bergabung di dalam PT itu harus membeli saham, ya, membeli saham sehingga kita bisa bergabung di dalamnya. Beda kalau perorangan, firma dan persekutuan, untuk bergabung di dalamnya bisa menyetor uang atau barang misalnya, ya. Kalau PT yang untuk bergabung di dalamnya, syarat bergabung di dalam PT itu harus membeli sahamnya, saham perusahaan itu, gitu ya. Jadi saya rasa Ibu sudah menjelaskan semua, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anakku. Ya. Jadi untuk penjelasannya sampai di sini. Selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab. Ya, jadi anak-anakku setelah Ibu menjelaskan tadi materinya, silakan ditanyakan dan anak-anakku yang bisa menjawab silakan dijawab. Ya, jadi silakan Nak, kita mulai sesi tanya jawab sekarang. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang dari pertanyaan itu ada anak-anakku yang mau menjawab, Ibu persilahkan. Ada yang mau bertanya tentang BUMS? Saya Puang. Siapa yang mau bertanya? Saya Puang. Siapa namanya, Nak? Fadil. Yang mau bertanya silakan aktifkan mikrofonnya, Nak. Temannya yang lain silakan dengarkan pertanyaan dari temannya, Nak. Saya Puang. Siapa yang mau bertanya? Saya Puang. Siapa namanya, Nak? Fadil Puang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dari kelas 10 IPS 1. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan yaitu bagaimana Bu MS memperoleh modal. Iya, Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa, Nak? Ibu enggak dengar. Pertanyaannya yaitu bagaimana UMS atau badan usaha milik swasta memperoleh modal? Ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Fadil? Roslina, bisa jawab pertanyaan temannya, Nak? Apa soalnya enggak jelas? Iya, enggak jelas juga. Apa tadi pertanyaannya, Fadil? Ulangi dulu pertanyaannya, Nak. Pertanyaannya yaitu bagaimana Bu MS atau badan usaha milik negara memperoleh modal? Bagaimana Bu MS memperoleh modal? Oh, bagaimana BUMS memperoleh modal? Ya, Pak. Iya, Ibu tadi ada penjelasan terakhir itu bagaimana caranya BUMS memperoleh modal. Pertanyaan yang bagus. Ada kira-kira anak-anakku yang bisa jawab? Bilang. Ada yang bisa jawab, Nak? Bagaimana perusahaan swasta memperoleh modal? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Hasna bisa? Bagaimana BUMS memperoleh modal? Ada? Saya, Bu. Ibu tadi sudah jelaskan terakhir itu, slide terakhir Ibu jelaskan bagaimana caranya bergabung di dalam PT. Ya, bergabung di dalam PO
CV, PA, dan PT. Ada? Ada yang bisa jawab, Nak? Tidak ada. Jadi, baiklah, Ibu akan jelaskan bagaimana caranya jika kita ingin bergabung di dalam BUMS ya. Dari keempat jenis BUMS itu masing-masing ada caranya untuk bergabung di dalamnya. Yang pertama PO ya, perusahaan perseorangan. Untuk bergabung di dalam perusahaan perseorangan, karena ini perusahaan milik sendiri, Anda kelola sendiri, berarti cukup modalnya berasal dari Anda sendiri. Misalnya Anda punya modal banyak, punya uang banyak, tapi kemudian Anda ingin melakukan suatu perusahaan. Ya, usaha di bentuk dalam bentuk kegiatan lain seperti salon ya, salon, laundry itu termasuk PO. Misalnya perusahaan perseorangan ya, misalnya Anda punya modal banyak, kemudian Anda mendirikan laundry, Anda mendirikan salon, Anda kelola sendiri salonnya, keuangannya milik sendiri, itu namanya PO. Jadi sumber modalnya itu berasal dari pemilik perusahaan, ya. Sumber modal PO berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian dikelola sendiri, keuntungannya dinikmati sendiri, kerugiannya juga ditanggung sendiri. Itu PO, ya. Yang kedua, FA, firma. Cara bergabung di firma, dari segi pengertian, firma adalah perusahaan yang sumber modalnya berasal dari 2 orang atau lebih. Jadi untuk bergabung di firma, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Misalnya, Anda ingin mendirikan perusahaan rental mobil, ya. Anda ingin mendirikan perusahaan rental mobil. Kemudian perusahaan rental mobil ini di samping membutuhkan uang, juga membutuhkan barang. Yang bergabung di dalamnya bisa menyetor uang, bisa juga menyetor barang miliknya, misalnya punya mobil, ya. Kemudian mobil yang Anda miliki itu, Anda bergabung dengan teman-teman Anda 2 orang atau lebih mendirikan firma. Dan masing-masing yang punya modal ini aktif di dalam perusahaan itu. Misalnya 3 orang punya mobil, yang 3 orang ini dia juga yang menjalankan mobilnya untuk rental mobil. Yang punya modal misalnya mengolah keuangan perusahaan. Jadi masing-masing ya, masing-masing orang yang punya modal bergabung dan aktif di dalam perusahaan itu. Itu kalau firma. Yang ketiga CV. Kalau CV, pengertiannya tadi sama firma, 2 orang atau lebih bergabung di dalam perusahaan itu. Cuma yang membedakan, kalau CV ada namanya sekutu aktif, ada sekutu pasif. Ya. Sekutu aktif berarti ikut bergabung dalam kegiatan perusahaan. Sementara sekutu pasif tidak bergabung di dalam perusahaan. Misalnya, Anda mendirikan sebuah perusahaan memproduksi misalnya baju, memproduksi baju seragam bisa, atau baju anak-anak, ya. Anda mendirikan CP, kemudian kegiatan usahanya CP itu memproduksi baju anak-anak. Ada 10 orang bergabung di dalam CP itu. Ada yang membeli ada yang bergabung dalam bentuk uang, ada yang bergabung dalam bentuk barang, misalnya membeli mesin jahit. Yang lain bergabung dalam bentuk uang yang di-store di perusahaan itu. Dari pengertiannya,
ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Yang 10 orang ini tadi yang bergabung di dalam perusahaan itu, misalnya ada 6 orang aktif di dalam perusahaan itu. 6 orang yang aktif ini di samping memasukkan modalnya di perusahaan, apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, dia juga yang mengolah perusahaan. Misalnya, yang 6 orang ini ada mungkin di bagian administrasi, ada di bagian keuangan, ada di bagian produksi. Jadi yang 6 orang ini disebut sekutu pasif. Yang 4 orang tidak aktif di dalam perusahaan disebut sekutu pasif. Sekutu pasif ya. Namun di dalam pembagian keuntungan perusahaan, sekutu pasif tetap juga mendapatkan keuntungan. Cuma persentasenya berbeda dari pemodal atau berbeda dari investor yang ikut di dalam perusahaan itu ikut aktif dalam kegiatan perusahaan. Ya, yang 6 orang ini modalnya Yang 6 orang ini sebagai sekutu aktif tadi mendapatkan misalnya dari keuntungan yang didapatkan perusahaan mendapatkan 70% keuntungan dari perusahaan. Sementara yang sekutu pasif hanya 30% karena dia tidak ikut bergabung dalam kegiatan perusahaan. Hanya dia bergabung modal. Memasukkan saja modalnya tapi tidak bergabung dalam kegiatan keaktifan perusahaan. Otomatis keuntungan juga yang didapat harus berbeda dengan yang punya modal dan aktif di dalam perusahaan itu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, PT, perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas itu biasa juga disebut sekumpulan modal yang terdiri dari banyak orang atau sekelompok orang. Kenapa dikatakan sekelompok orang? Karena PT ini sudah besar modalnya. Bisa sampai miliaran modalnya untuk bergabung di PT. Kemudian anggotanya kadang ratusan atau ribuan orang. PT ya. Untuk bergabung di dalamnya bukan uang yang di-store. Ya, bukan juga barang yang di-store, tapi membeli saham perusahaan itu. Bagaimana cara membeli saham perusahaan itu? Silakan datang di Bursa Efek. Di Bursa Efek itu ada beberapa perusahaan yang didaftar di situ menjual sahamnya. Kemudian Anda pilih, kalau misalnya Anda ingin bergabung di PT Indofood, maka yang Anda beli adalah sahamnya PT Indofood. Anda bergabung di PT Toyota misalnya, maka saham yang Anda beli adalah sahamnya PT Toyota. Kalau Anda sudah membeli saham itu, maka Anda sudah termasuk bagian dari perusahaan itu. Pada saat pembagian keuntungan nanti, Anda berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu. Kemudian kalau misalnya setelah Anda bergabung di PT Indofood, Anda ingin keluar dari perusahaan itu, tidak mau bergabung lagi. Kalau Anda ingin keluar, maka caranya untuk keluar dari perusahaan itu, jual kembali sahamnya di Bursa Efek. Dijual kembali saham. Kalau ada yang membeli saham yang Anda jual, maka Anda lepas dari perusahaan itu, yang masuk kembali di perusahaan itu adalah yang membeli saham Anda. Gitu ya. Paham nak? Bisa dipahami? Nah, jadi itulah itulah sumber modal dari BUMS. Jadi beda-beda sumber modalnya ya, tergantung jenis perusahaannya. Apakah perusahaan PO, firma, CV, atau PT. Masing-masing berbeda sumber modalnya. Bagaimana selanjutnya, Nak? Ada yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Tentang materi yang Ibu tadi tampilkan. Mungkin ada yang kurang dipahami. Bu. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Hasna? Ya, silakan Hasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2037 saya. 01. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa peran badan usaha milik swasta sangat penting bagi negara Indonesia? Tunggu dulu nak aku dengarin.
Perjelasan kasih besar-besar dulu suaranya Hasna, Nak. Pertanyaan saya yaitu mengapa peran badan usaha milik swasta sangat penting bagi negara Indonesia? Oh iya. Ada yang bisa jawab sebelum Ibu menjawab, mungkin ada anak-anakku yang bisa menjawab. Kenapa BUMS sangat sangat besar peranannya dalam perekonomian negara? Itu ya Hasna? Maksudnya? Iya, Bu. Ya, kenapa BUMS sangat besar peranannya dalam perekonomian negara? Ada yang bisa jawab? Pak Lisanjaya bisa? Halo Pak Lisanjaya. Bisa jawab Pak Lin? Roslina mungkin. Kenapa BUMS itu sangat besar peranannya juga dalam perekonomian negara? Ibu tadi sudah jelaskan juga di awal-awal. Kenapa berperan? Ada yang bisa jawab? Kenapa BUMS sangat berperan juga di dalam perekonomian negara? Ada yang bisa jawab, Nak? Siapa kira-kira bisa jawab? Ini materinya, materi yang hari ini, Nak, Ibu kirim juga di classroom ya. Kalau mau lebih jelas materinya, Nak, ada Ibu kirim di classroom. Kenapa sangat besar peranannya BUMS? Ya. Apa kira-kira Padli? Saya, Bu. Ya Roslina, silakan Nak. Karena sebagai penggerak perekonomian negara. Iya, sebagai penggerak. Iya. Kenapa? Karena BUMS itu juga penggerak, motivator ya, sebagai penggerak perekonomian negara. Iya, bisa. Ada lagi? Sebagai dinamisator. Ya. Dinamisator perekonomian, penggerak perekonomian negara. Sebagai agen apa? Agen pembangunan. Kenapa dikatakan sebagai agen pembangunan? Karena dia juga menyumbang keuangan negara dengan cara membayar pajak. Pajaknya nanti ini akan diperuntukkan kembali untuk masyarakat, ya, melalui pembangunan misalnya infrastruktur atau bantuan-bantuan sosial lainnya yang mungkin diambil dari pajak tersebut. Ya, apalagi banyak. Kenapa BUMS sangat besar peranannya dalam perekonomian negara? Dia juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa dikatakan memenuhi kebutuhan masyarakat? Karena tidak semua produksi yang dibutuhkan masyarakat diproduksi oleh BUMN dan BUMD. Sebagian kebutuhan masyarakat diambil alih oleh BUMS. Ya. Jadi dia juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya makanan yang Anda sering beli di supermarket, di Indomaret. Itu kan produk-produk itu merupakan produk swasta. Kemudian Anda membeli karena Anda membutuhkan. Nah, berarti dia juga berperan membantu perekonomian negara karena memenuhi kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Tapi sifatnya tidak vital. Artinya tidak semua kebutuhan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu maksudnya ya, tidak vital karena tidak semua produknya itu dibutuhkan masyarakat. Misalnya Anda ke supermarket, Anda membeli misalnya cemilan Tenggo. Kenapa Anda membeli? Karena Anda membutuhkan, tapi belum tentu orang lain juga membutuhkan cemilan itu.
itu namanya tidak vital. Kalau BUMN dan BUMD itu memproduksi barang-barang yang vital. Vital artinya sangat dibutuhkan manusia, misalnya listrik. Listrik itu merupakan perusahaan yang dikelola oleh negara. Kenapa diambil alih oleh negara? Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat. Ya, jika tidak ada listrik, maka akan vital akibatnya akan apa ya? Akan berdampak negatif ke masyarakat sehingga diambil alih oleh perusahaan negara. Kenapa kebutuhan vital itu diambil alih oleh kebutuhan negara? Karena kebutuhan ini harus dibutuhkan masyarakat, tidak boleh tidak. Jadi kalau swasta yang ambil alih, bagaimana misalnya kalau swasta itu kan keuntungan yang diutamakan, kemudian dia menaikkan harga, maka masyarakat akan menderita karena produk ini dibutuhkan masyarakat, harus dibeli masyarakat. Sementara kalau swasta yang ambil alih menaikkan harganya, mau tidak mau masyarakat membeli dengan harga yang tinggi. Tapi kalau diambil alih oleh pemerintah, maka harganya harganya yang kebutuhan vital itu disesuaikan kemampuan masyarakat. Ya, itu ya. Karena negara bukan keuntungan yang diutamakan, tapi kesejahteraan masyarakatnya, terpenuhi kebutuhan masyarakatnya. Makanya yang vital itu harus diambil alih oleh negara. Sementara yang tidak vital silakan dikelola oleh pihak swasta. Itu ya. Itu maksudnya, Nak. Jadi peranannya dalam perekonomian banyak, ya. BUMS salah satunya memenuhi juga kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan yang tidak vital. Ikut menyumbang keuangan negara melalui pajak, menambah pendapatan negara juga. Itu ya. Ada lagi, Nak, pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta yang lainnya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya, Nak? Lili Rahayu. Iya, silakan. Silakan, Nak, apa pertanyaannya? Bagaimana pendapat kamu jika ada BUMS barang yang Kasih terlalu besar-besar suaranya ya, supaya Ibu dengar. Bagaimana pendapat kamu jika ada BUMS barang yang terlalu mementingkan pendapatan sehingga membahayakan konsumen? Apa? Buka dulu maskernya supaya didengar suaranya, sayang. Ya. Bagaimana pendapat kamu jika ada BUMS barang yang terlalu mementingkan pendapatan sehingga membahayakan konsumen? Jika ada BUMN yang terlalu BUMS barang yang terlalu mementingkan pendapatan sehingga membahayakan konsumen. Bagaimana ini jadi maksudnya ini bagaimana BUMS jika memproduksi barang ternyata barang itu berbahaya untuk konsumen, begitu? Begitu, Nak? Iya, Pak. Jadi maksudnya misalnya ada perusahaan memproduksi barang, tapi barang itu berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen karena yang dia pikirkan hanya keuntungan. Ya. Jadi arahnya pertanyaannya begitu, Nak, dari Dilla, ya. Bagaimana kalau ada perusahaan yang memproduksi barang, ternyata barang itu kualitasnya tidak bagus, dan kalau dikonsumsi oleh konsumen membahayakan, karena perusahaan ini hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan kesehatan konsumen, itu ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Nak? Kan sekarang banyak beredar produk-produk ya, produk-produk milik swasta yang ternyata bisa saja membahayakan konsumen jika dikonsumsi. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya, Pak, bisa diulangi, Pak? Ya. Bagaimana, Pak Dil? Mau menjawab, Nak?
Pertanyaannya, Puang, bisa diulangi, Puang? Oh, dicatat, Puang. Badil mau menjawab? Pertanyaannya, Puang, bisa diulangi, Puang? Bagaimana jika produk-produk yang diproduksi perusahaan itu ternyata membahayakan bagi konsumen? Saya, Bu. Ya Hasna, coba Hasna nak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Yaitu akan baiknya jika kita mengonsultasikan kepada orang yang berhak tentang kesehatan oleh makanan, dan jika menemukan sesuatu atau zat yang membahayakan seseorang, pihak mengambil hak, yaitu melarang atau tidak merestukan untuk menjual ke toko-toko atau suatu perusahaan, karena dapat membahayakan tubuh manusia yang akan membeli. Iya. Jadi itu ya. Ada lagi yang lain nak? Ada lagi temannya yang lain yang mau menjawab? Bagaimana jika ada perusahaan swasta yang memproduksi barang yang membahayakan konsumen dan yang dipikirkan hanya keuntungan tanpa memikirkan kesehatan konsumennya? Tidak pada hari nanti. Ada yang mau jawab nak? Ada yang bisa jawab? Bagaimana ya? Bagaimana kira-kira kalau ada perusahaan swasta? Ada? Ingat ya, di dalam memproduksi suatu produk yang harus diutamakan adalah kesehatan konsumennya, supaya konsumen selalu tertarik membeli produk kita. Karena perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, tapi kalau konsumen tidak percaya dengan produk kita, otomatis konsumen tidak membeli. Kalau konsumen tidak membeli produk kita, maka tidak bisa juga mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi perusahaan swasta itu sebaiknya di dalam memproduksi harus memikirkan juga kesehatan konsumennya. Harus memikirkan kebutuhan konsumennya. Kenapa? Ingat, perusahaan swasta itu banyak yang berdiri di negara. Setiap negara, setiap daerah banyak yang berdiri. Kalau Anda memproduksi, sementara konsumen tidak puas dengan produk Anda yang Anda produksi, maka konsumen bisa saja beralih ke perusahaan lain dengan produksi yang sama. Gitu ya. Seorang konsumen juga jangan cepat tertipu iklan-iklan yang hasilnya katanya bagus. Sementara itu tidak dijamin kebenarannya. Jadi ini tergantung juga konsumennya ya. Tergantung konsumennya. Bukan tergantung perusahaannya. Perusahaan silakan memproduksi apa yang Anda inginkan. Tapi konsumen harus pintar memilih barang-barang yang berkualitas. Kalau Anda tinggalkan perusahaan itu, Anda tidak membeli produknya, otomatis perusahaan itu akan rugi sendiri. Dampak dari perbuatannya yang memproduksi barang-barang yang tidak benar. Jangan beli barang itu, beralih ke barang lain yang dijamin kebenarannya, dijamin tidak membahayakan konsumen. Ya. Jadi misalnya kalau Anda punya perusahaan, apakah itu PO atau CP atau firma atau bergabung di PT, jangan memproduksi barang-barang yang membahayakan konsumen. Karena jika Anda memproduksi seperti itu, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Mungkin pada periode pertama mungkin ada keuntungan yang besar, tapi setelah Anda memakai produk Anda, konsumen akan lari. Kenapa?
karena ternyata mengecewakan produknya, maka periode-periode selanjutnya Anda tidak akan mendapatkan keuntungan lagi karena konsumen beralih ke perusahaan lain. Tapi kalau Anda memproduksi dengan produk yang berkualitas, dijamin kesehatannya, dijamin kebenarannya sesuai dengan iklan-iklan yang Anda misalnya tampilkan, maka otomatis konsumen tanpa Anda misalnya tanpa Anda melakukan promo-promo yang besar, konsumen akan tertarik sendiri dengan produk Anda. Ya. Tanpa usaha yang besar, tanpa promo yang besar, mungkin konsumen yang akan mencari Anda. Ya. Kenapa? Karena produk Anda bagus. Konsumen puas dengan produk yang Anda miliki. Jadi jika suatu saat nanti Anda punya perusahaan, jangan memproduksi yang barang-barang tidak berkualitas atau barang KW yang tidak dijamin yang bisa membahayakan konsumen. Karena konsumen akan lari pada saat pertama sebelum Anda mengenal produk Anda, mungkin konsumen membeli. Tapi setelah konsumen menggunakan, konsumen tidak puas, konsumen akan lari dari perusahaan produk Anda. Mencari produk lain yang lebih bagus, lebih berkualitas, dan lebih terjamin. Akibatnya dari angan-angan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, akhirnya malah kerugian yang didapatkan. Kalau produknya berkualitas, mungkin keuntungannya sedikit, tapi karena berkesinambungan, konsumen selalu membeli, konsumen selalu menggunakan, akhirnya keuntungan itu menjadi besar karena sudah timbul kepercayaan dari konsumen untuk menggunakan produk Anda. Gitu ya? Paham, Nak? Jelas? Hasna, jelas Hasna? Ada yang bertanya tadi, Dila, jelas, Nak? Ya, Pak. Jelas, Dila? Ya. Jelas? Nah, aku masih mati. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 15 menit. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 15 menit. Nah, yang mau bertanya silakan. Siapa lagi yang mau bertanya tentang BUMS? Saya, Bu. Hasna? Saya, Bu. Silakan Hasna, Nak. Siapa Hasna? Ya, Bu. Ya, silakan Hasna. Apa manfaat badan usaha milik swasta? Ya. Apa pertanyaannya, Hasna? Apa manfaat badan usaha milik swasta bagi masyarakat? Apa manfaat BUMS bagi masyarakat? Ya, Ya. itu ya. Ada yang mau menjawab? Tadi Ibu sudah jelaskan itu ada hubungannya dengan ini semua. Apa manfaat BUMS bagi masyarakat? Apa manfaat BUMS bagi masyarakat? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Rahmalia bisa menjawab. Rahmalia. Lili, bisa Lili? Apa manfaatnya? Tadi Ibu sudah jelaskan, Nak, itu sudah bagian dari manfaat. Apa manfaat BUMS bagi masyarakat? Paling kasih pulang dulu itu, kasih pulang. Kasih pulang bilang. Kasih pulang. Jangan menangis. Tia bisa menjawab, Tia? Kasih pulang. Dapat mengurangi pengangguran. Kasih. Tia, bagaimana Tia? Dapat Dia menangis, kasih agar lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di suatu apa Tia? dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di suatu wilayah.
Ya, yang pertama dapat meningkatkan dapat menyerap tenaga kerja ya. BMS menyerap tenaga kerja karena membutuhkan karyawan. Masyarakat bekerja di perusahaan itu berarti menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Kalau pengangguran berkurang berarti kemiskinan masyarakat juga berkurang, gitu ya. Mengurangi kemiskinan karena bisa menyerap tenaga kerja. Akhirnya dari yang menganggur bisa bekerja, bisa menghasilkan. Apalagi manfaatnya? Selain mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja, kalau menyerap tenaga kerja berarti memperbaiki perekonomian masyarakat ya. Memperbaiki perekonomian masyarakat. Karena dengan bekerja di perusahaan swasta bisa mendapatkan pendapatan, mendapatkan pendapatan berarti terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut, mengurangi pengangguran, kemudian memperbaiki perekonomian masyarakat. Apalagi nak? Apa manfaatnya? Memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Tapi produk yang sifatnya tidak vital. Contohnya lagi produksi yang tidak vital seperti kertas. Kertas ya. Kertas diproduksi oleh perusahaan swasta. Tapi tidak semua kertas dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya dibutuhkan oleh misalnya pelajar di kantor. Kalau petani tidak membutuhkan, itu namanya tidak vital karena tidak semua orang membutuhkan. Kalau vital seperti listrik, listrik kan semua orang membutuhkan. Berarti itu sifatnya vital. Jadi kalau mau dibedakan yang mana kebutuhan vital, mana tidak vital. Kalau tidak vital itu artinya kebutuhan dibutuhkan tapi tidak semua masyarakat membutuhkan. Hanya orang-orang tertentu sesuai profesinya. Gitu ya. Apalagi? Apalagi nak? Menyerap tenaga kerja, memperbaiki perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran, memproduksi produk-produk yang tidak vital tetapi dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tertentu. Ada lagi? Jadi itu ya. Banyak sekali manfaatnya BUMS. Nah. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Siapa lagi nak yang mau bertanya? Saya, Bu. Apa namanya? Tia. Ya. Apakah perusahaan Silakan, BUMS bisa berubah menjadi BUMN? Apa Tia? Apakah perusahaan BUMS bisa berubah menjadi BUMN? Oh, apakah perusahaan BUMN bisa menjadi BUMN ya? Bisa berubah menjadi BUMN? Ya. Bisa. Perusahaan BUMN bisa berubah menjadi perusahaan BUMS jika kebutuhan itu misalnya mungkin dulunya tidak vital, tapi tiba-tiba kebutuhan itu menjadi vital, sangat dibutuhkan masyarakat, maka negara mengambil alih perusahaan itu. Seperti swasta PLN ya. PLN itu dulunya milik swasta. PLN. Tapi karena kebutuhan ini sangat vital bagi masyarakat, maka PLN ini yang dulunya dikelola oleh swasta diambil alih oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Jadi sekarang PLN menjadi BUMN yang dulunya menjadi BUMS. Ya, bisa perusahaan berambil alih menjadi dari BUMS beralih menjadi BUMN. Karena kebutuhan manusia kan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dulu mungkin kebutuhan itu tidak vital, tapi karena zaman semakin berkembang, kebutuhan masyarakat semakin berkembang, maka kebutuhan yang dulunya dikelola oleh BUMS karena tidak vital menjadi kebutuhan yang vital sekarang. Kalau kebutuhan itu menjadi kebutuhan vital, maka negara harus ambil alih kebutuhan itu menjadi di statusnya BUMN. Itu ya.
Itu perusahaan listrik itu dulu yang kelola swasta. Tapi karena Pital diambil alih oleh pemerintah, karena kalau swasta yang kelola listrik bahaya. Kalau dinaikkan tarifnya yang tinggi, semakin tinggi, mau tidak mau masyarakat pasti menggunakan. Akhirnya masyarakat menjerit karena tidak bisa juga tidak digunakan walaupun dengan harga yang tinggi. Itu ya, Tia. Paham nak? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Saya. Ramalia. Ya, silakan Ramalia. Kenapa BUMS sulit mendapatkan pinjaman? Jangan menangis. Ulangi dulu pertanyaannya Ramalia. Ibu tidak dengar nak. Kenapa BUMS sulit mendapatkan pinjaman? Mendapatkan pinjaman? Ya, Bu. Apa Ramalia? Kenapa BUMS sulit mendapatkan pinjaman? Videonya Ramalia tahu sepotong saja anunya mukanya nak kasih ditengin nak. Ya. Lagi Ramalia. Ibu ndak jelas pertanyaannya nak apa? Kenapa BUMS sulit mendapatkan pinjaman? Mengapa BUMS Sulit mendapatkan pinjaman. sulit Ya, Bu. sulit mendapatkan pinjaman? Itu? Ya. Oh. Mengapa BUMS sulit mendapatkan pinjaman? Sebenarnya tergantung ya. BUMS itu tergantung perkembangan perusahaannya. Kalau perusahaan itu berkembang, maju, kemudian selalu mendapatkan keuntungan, ya, itu tidak mudah mendapatkan pinjaman. Malah bank yang menawari pinjaman ke perusahaan itu. Karena perusahaannya berkembang. Kenapa bank menawari pinjaman? Dengan melihat perkembangan perusahaannya, misalnya dari tahun ke tahun, perusahaan tidak khawatir kalau memberikan pinjaman ke perusahaan itu. Bank tidak khawatir ya kalau memberikan pinjaman ke perusahaan itu, maka otomatis perusahaan itu bisa mengembalikan pinjamannya ke bank beserta bunganya. Yang sulit kalau perusahaan itu bermasalah, bangkrut. Ya. Kalau perusahaan bangkrut, usahanya tidak berkembang, tidak ada keuntungan yang didapat, ataupun kalau ada sedikit, maka bank berpikir untuk memberikan pinjaman. Karena khawatir kalau bank memberikan pinjaman, jangan sampai perusahaan itu tidak bisa mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Gitu ya. Ramal ya. Kalau perusahaan itu berkembang, keuntungannya banyak, bank malah menawar pinjaman di perusahaan itu. Karena tidak ada kekhawatiran untuk bunga utangnya dengan bunganya untuk dikembalikan. Tapi kalau perusahaan itu bangkrut, keuntungannya sedikit, kalau tidak ada, maka bank berpikir untuk memberikan pinjaman. Karena bank juga takut jangan sampai diberikan pinjaman tidak mampu mengembalikan. Itu Tia ya, Ramal ya. Ya. Satu lagi pertanyaan, kalau masih ada, Ibu berikan kesempatan satu orang untuk pertanyaan. Masih ada nak? Lili mau bertanya, Lili? Ya. Lili? Apakah Indomaret dan Tidak ada? masuk BUMS? Apa Lili? Apakah Indomaret dan koperasi termasuk BUMS? Tidak aku dengar Lili. Apakah Indomaret dan koperasi termasuk BUMS? Mengapa? Indomaret dan koperasi termasuk BUMS? Indomar, kenapa Indomar tidak tidak diambil alih menjadi BUMN?
Y. Begitu, Le? Begitu? Y. Ya? Kenapa tidak diambil alih menjadi BUMN? Ya. Kenapa Indomart tidak diambil alih menjadi BUMN? Karena Indomart itu perusahaan yang menyediakan, bukan memproduksi, nah ya. Indomart itu tidak memproduksi produk, tapi menyediakan atau menjual produk yang diproduksi oleh perusahaan. Gitu ya, Lili. Indomart itu perusahaan swasta milik Tanu Sudibjo, ya, Hari. Indomart miliknya Hari Tanu Sudibjo. Kenapa tidak diambil alih? Dia kan tidak memproduksi, dia dalam bentuk toko menjual produk, ya, hanya menjual produk. Ada juga kayaknya sebagian produk-produk Indomart, tapi itu kebutuhan yang tidak vital, ya. Seperti tisu, ada ya tisu merek Indomart, itu kan tidak vital, tidak semua orang membutuhkan, tergantung. Itu ya, Lili. Tinggal 1 menit waktunya ya. Ada yang mau menyimpulkan, Nak, sebagai materi terakhir? Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan, Nak? Lili, bisa disimpulkan, Lili, materi hari ini, Nak? Lili. BUMS. Dari pengertiannya, dari perannya misalnya, dari bentuk-bentuknya. Lili bisa disimpulkan? Coba Lili simpulkan materinya, Nak. Atau Padil? Padil. Ya. Kamu simpulkan, Padil, Nak, materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi yang dipelajari hari ini. Pertama yaitu menjelaskan pengertian BUMS. Yang kedua, perbedaan perusahaan dan BUMN. Juga dalam perekonomian ciri BUMS dan BUMN. Baik, saya akan menjawab yaitu perbedaan BUMN. Perusahaan yang dirugikan dan tidak ada campur tangan dengan sedangkan perusahaan adalah perusahaan oleh pemerintah dan modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sudah paham? Mic tak Bu. Mic tak Bu tidak aktif. Mic tak Bu tidak aktif. Mohon maaf Bu, mic tak tidak aktif. Mohon maaf Bu, mic tak tidak aktif. Oh, mic-nya aktif. Iya. Jadi pada hari ini, Nak, materi ekonomi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak anak-anakku semua yang sudah bergabung di dalam Zoom, sudah aktif di dalam Zoom, bertanya dan menjawab. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian untuk materi pada hari ini, tapi sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya. Materi untuk minggu depan, kekuatan dan kelemahan BUMS, jenis-jenis kegiatan usaha BUMS, dan tahap-tahap mendirikan usaha BUMS. Gitu ya.
Nah, jadi cukup sekian anak-anakku semua untuk materi hari ini, materi ekonomi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di dalam Zoom. Terima kasih banyak yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Ya nak, cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.